Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Oh ya, sebelum biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe di channel ini ya, dan bantu ramein video Mimin juga. Oke, yuk kita bikin One Piece makin rame lagi. Scenes kembali memperlihatkan keadaan di dunia bawah Elbaf setelah Zoro mencoba teknik barunya di cabang unik antara dunia bawah dan dunia matahari. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, sang penekar pedang bajak laut topi jerami itu sudah lebih serius untuk memadukan kekuatan kutukan dari Sandai Kitetsu dan Haushoku Haki yang dia miliki. Namun dia belum bisa melakukan itu dengan seimbang karena pancaran Haushoku Hakinya masih jauh lebih dominan dibanding kekuatan kutukannya. Padahal jika ingin menciptakan suatu tebasan dengan dampak yang benar-benar maksimal, diperlukan keseimbangan antara kekuatan kutukan dan juga Haushoku Haki. Kedua energi itu harus keluar dengan skala yang sama-sama besar, yaitu 50% banding 50%. Setelah Zoro melakukan hal tersebut, Haushoku Haki kuat yang dia pancarkan pun dirasakan juga oleh mereka yang ada di dunia bawah Elbaf. Loki berkata, sepertinya kru Luffy yang satu itu sudah lebih serius di atas sana. Loki pun penasaran apakah dia di sana itu tengah bertarung melawan seorang kesatria suci yang ada di dunia matahari. Namun Gaban yang memiliki Ken Bunshoku Haki lebih kuat dibanding Loki berkata bahwa Zoro dan yang lain belum mencapai dunia matahari. Dari apa yang dia rasakan, mereka sedang berada di cabang unik antara dunia bawah dan dunia matahari. Sepertinya di sana juga ada para monster yang memaksa mereka untuk berhenti. Kemudian Gaban pun bilang, Haushoku Haki yang Zoro pancarkan tadi memiliki sensasi yang sangat unik. Sejak dulu, Gaban sudah bertemu dengan banyak penekar pedang yang menguasai Haushoku Haki. Tapi milik Zoro ini terbilang terasa sangat berbeda. Gaban lalu mengingat kembali soal informasi yang pernah dia baca dari buku tentang sejarah dan legenda sosok dewa pedang bernama Ryuma. Konon, salah satu ciri khas dari dewa pedang itu adalah energi Haushoku Haki yang unik dan istimewa. Setelah mengingat hal tersebut, Gaban mulai berspekulasi bahwa jangan-jangan Zoro ini adalah penerus dari dewa pedang Ryuma. Dengan kata lain, dia merupakan calon dewa pedang baru dalam era dunia ketiga ini, alias reinkarnasi dari dewa pedang. Hal tersebut memang terdengar cocok sebab dewa pedang itu berada di sisi yang berseberangan dengan pemerintah dunia. Jadi bukan hal aneh bila ternyata dewa pedang yang baru di era sekarang ini merupakan kru dari Luffy, yang mana Luffy juga adalah reinkarnasi dari dewa matahari di era pertama dulu. Berdasarkan suatu catatan ramalan yang pernah Gaban baca di era dunia ketiga ini, kedua dewa tersebut, yaitu dewa matahari dan dewa pedang, memang harus berada di kubu yang sama. Hal yang dikatakan Gaban ini sama seperti yang dikatakan oleh Im Sama beberapa waktu yang lalu, yang mana Im Sama juga sudah merasakan bahwa Zoro memang adalah reinkarnasi dari dewa pedang Ryuma. Sehingga jangan sampai Zoro membaca buku soal dewa pedang, karena itu berpotensi membuat Zoro semakin menguasai dengan baik kekuatan dewa pedang yang terwariskan kepadanya. Kembali menyoroti Gaban, rupanya dia dulu pernah berbicara dengan Rayleigh soal Luffy dan juga Zoro. Gaban bertanya kepada Rayleigh mengapa dia hanya melatih Luffy saja, padahal selain Luffy adalah reinkarnasi dari dewa matahari, ada juga Zoro yang merupakan reinkarnasi dari dewa pedang. Rayleigh pun bilang prioritasnya memang adalah untuk melatih Luffy sang penerus Joy Boy dan juga dewa matahari Nika, sebab dulu Roger pernah berkata bahwa Rayleigh akan memiliki peran penting dalam melatih penerus Joy Boy di masa depan nanti. Jadi Rayleigh pun harus mengutamakan melatih Luffy terlebih dahulu. Nah, untuk Zoro, dia sudah ditangani oleh orang yang juga sangat hebat, yaitu Mihawk, sang pendekar pedang terkuat saat ini. Tentu untuk hal ilmu berpedang, Mihawk lah yang paling mumpuni di era sekarang ini. Jadi untuk melatih Zoro, Mihawk lah orang yang paling tepat. Dulu saat di Pulau Sabaudi sebelum Kuma menteleport para kru bajak laut topi jerami ke berbagai tempat, dia memang sudah memberitahu Rayleigh kemana saja dia akan menteleport para kru bajak laut topi jerami itu. Ketika Rayleigh mengetahui bahwa Zoro akan diteleport ke Pulau Kuraigana, Rayleigh merasa lega karena dia tahu bahwa Pulau Kuraigana adalah pulau tempat kediaman Mihawk, sehingga Zoro akan mendapatkan guru yang hebat di sana. Nah, Gaban pun akhirnya paham dengan semua itu. Karena itulah dia di Elbaf ini juga fokusnya adalah melatih Luffy saja. Sebab prioritas utama Rayleigh dan Gaban adalah
adalah melatih Luffy sang Joy Boy yang baru, sekaligus reinkarnasi dari Dewa Matahari Nika. Metode latihan Rayleigh dan Gaban juga memang berbeda dengan metode latihan Mihawk, sehingga Gaban di sini hanya melatih Luffy saja, sedangkan Zoro dia harus mengembangkan saja semua ilmu-ilmu yang sudah Mihawk ajarkan dulu. Karena jika Gaban melatih Zoro, metodenya akan bentrok dengan metode yang Mihawk ajarkan dulu kepada Zoro. Jadi biarkan saja Zoro fokus mengembangkan ilmu-ilmu yang Mihawk ajarkan dulu. Toh kalau soal ilmu berpedang, Mihawk itu memang adalah puncaknya untuk di era sekarang ini. Kemudian setelah Gaban mengingat soal Dewa Matahari dan Dewa Pedang, dia pun tiba-tiba teringat tentang satu dewa lagi, yaitu Dewa Perang Elbaf. Dewa Perang Elbaf pertama kali disinggung oleh Dory dalam arc Little Garden 2 tahun yang lalu. Jadi di negeri raksasa ini tidak hanya ada kisah soal Dewa Matahari Nika saja, tapi ada pula kisah tentang dewa yang lain. Gaban mengenang percakapannya dengan Jarul pada masa lalu, sehingga akan muncul kilas balik singkat yang menampilkan hal itu. Jarul bilang, dulunya banyak raksasa yang percaya bahwa Raja Herald adalah penerus dari Dewa Perang Elbaf karena dia sangat kuat dan juga suka bertempur. Namun seiring berjalannya waktu, Herald berubah menjadi raja yang sangat baik dan juga cinta damai. Bahkan dia juga mengubah budaya Elbaf yang gemar berperang menjadi bangsa yang lebih terbuka dan cinta damai. Jadi tampaknya Herald bukanlah reinkarnasi atau penerus dari Dewa Perang itu. Jarul menduga bahwa mungkin saja sang penerus Dewa Perang itu adalah Loki, putra Raja Harald yang paling kuat. Dari aspek kekuatan, Loki ini memang terbilang anomali. Dia sangat spesial karena kekuatan tubuhnya secara natural berbeda dengan para raksasa. Pada umumnya, fisik yang dia miliki begitu luar biasa dan terus berkembang. Loki pun adalah tipe orang yang sangat suka bertempur. Memang dia sebenarnya memiliki sifat yang baik, tapi di sisi lain dia pun sangat senang untuk bertempur. Dia tidak akan peduli sehebat apa seberapa banyak musuh di hadapannya itu. Dia tanpa ragu akan menghadapi mereka semua sekaligus. Maka terbilang sangat memungkinkan jika Loki akan menjadi Dewa Perang Elbaf yang baru pada masa sekarang ini. Kemudian Jarul juga berkata bahwa palu Ragnir yang merupakan senjata legendaris Elbaf konon dulunya adalah milik sang Dewa Perang itu. Selama berabad-abad, sulit sekali untuk menemukan rasa sayang cocok untuk memakai palu dengan kekuatan luar biasa tersebut. Saat itu, Jarul penasaran apakah Loki akan cocok dengan palu Ragnir itu. Ketika pembicaraan itu terjadi di masa lalu, Loki belum memakai palu Ragnir. Jadi wajar saja Jarul masih merasa sangat penasaran. Nah, sekarang Loki sudah menggunakan palu Ragnir tersebut dan dia sangat cocok dengan senjata legendaris itu. Bahkan dia sangat ahli dalam menggunakannya. Meski begitu, Loki belum bisa membangkitkan 100% potensi dari palu Ragnir itu. Seiring berjalannya waktu, Loki akan semakin menguasainya sebagai Dewa Perang yang baru. Selain soal palu Ragnir, buah iblis legendaris Elbaf yang Loki makan juga semakin memperkuat bahwa Loki adalah Dewa Perang pada masa sekarang ini. Memang belum dijelaskan dengan lebih detail lagi buah iblis tipe apa yang Loki makan itu. Namun berhubung itu adalah buah iblis legendaris, maka pasti itu adalah buah iblis yang sangat kuat. Setelah menampilkan percakapan dalam kilas balik singkat itu, cerita pun kembali ke masa sekarang ini. Dalam hati Gaban bicara sendiri dengan berkata bahwa menarik sekali bisa mengetahui ternyata di Elbaf sekarang ini ada Dewa Matahari, Dewa Pedang, dan juga Dewa Perang. Luffy, Zoro, dan Loki pasti akan mampu memukul mundur pihak pemerintah dunia yang sedang mengacau di atas sana. Asalkan masing-masing dari mereka bisa bertarung dengan maksimal memakai kekuatan yang mereka miliki. Jika yang dilawan hanyalah para kesatria suci saja, Gaban yakin Luffy, Zoro, dan Loki pasti akan bisa menang. Namun sayangnya ancaman paling besar malah datang juga ke Pulau Elbaf, yaitu Im Sama yang merasuki tubuh Gunko. Dulu orang sekuat Rocks di Sebek saja bisa diubah menjadi iblis oleh Im Sama dengan teknik bernama Demon Reverse. Maka Gaban pun takut jika nanti Im Sama juga merubah Loki menjadi iblis dengan teknik tersebut. Teknik Demon Reverse akan bekerja pada seseorang jika orang tersebut sedang berada di kampung halamannya. Nah, contohnya dulu, Rocks di Sebek bisa diubah menjadi iblis karena memang lokasinya sedang berada di Pulau God Valley, kampung halaman dari Rocks di Sebek itu sendiri. Nah, Pulau Elbaf ini adalah kampung halaman Loki, sehingga Loki juga berpotensi diubah menjadi iblis oleh Im Sama. Hal itu sudah diperkuat dengan apa yang terjadi kepada Dory dan Brogy saat ini, di mana mereka berdua beserta beberapa anggota bajak laut Giant Warrior telah diubah menjadi iblis. Jadi, memang semua raksasa Elbaf akan bisa diubah menjadi iblis oleh Im Sama, termasuk juga dengan Loki itu sendiri. Jadi, kemungkinan terburuk nanti adalah Luffy, sang Dewa Matahari, dan Zoro, sang Dewa Pedang, harus melawan Loki, sang Dewa Perang, yang sudah diubah menjadi iblis oleh Im Sama. Ini akan
akan menjadi pertarungan antara reinkarnasi para dewa. Ketakutan itulah yang masih dipikirkan oleh Gaban sampai sekarang ini. Berpindah ke tempat lain, Marijowis akan kembali mendapat sorotan. Di markas pemerintah dunia itu, pertempuran masih terus berlangsung dengan semakin sengit. Dragon masih bertarung melawan para Gorosei, memakai kekuatan haki besar yang dia miliki. Namun beberapa waktu yang lalu, Dragon cukup terkejut ketika melihat Nusjuro dan Mars bisa menyalurkan energi dan haki mereka untuk diberikan kepada Garling. Sebagaimana Mimin bahas pada video sebelumnya, Garling adalah Gorosei yang sudah bertarung paling lama, sehingga tenaga dan hakinya lebih banyak terkuras dibanding para Gorosei lain. Tapi para Gorosei itu memiliki teknik khusus untuk menyalurkan energi dan juga haki kepada rekan mereka itu, sehingga Nusjuro dan Mars pun membagi energi dan hakinya untuk Garling. Berhubung semua Gorosei menerima kekuatan besar dari Im sama, maka mereka menjadi terkoneksi antara satu sama lain. Mungkin konektivitas itulah yang membuat mereka pun bisa menyalurkan dan membagi haki mereka kepada sesama Gorosei. Dragon sebenarnya sudah melakukan riset yang cukup mendalam tentang kemampuan para Gorosei itu, karena dia tahu mereka adalah musuh yang merepotkan, sehingga sebelum bertarung melawan orang-orang itu, diperlukan pengetahuan tentang kekuatan mereka terlebih dahulu. Namun, walau telah melakukan riset, rupanya masih ada juga kemampuan Gorosei yang tidak Dragon ketahui. Salah satunya adalah kemampuan penyaluran energi dan juga haki tadi. Para Gorosei memang masih menyimpan teknik-teknik rahasia yang tidak diketahui oleh publik, yang membuat mereka semua menjadi semakin berbahaya. Dalam hati Dragon pun bertanya-tanya, apakah masih ada lagi teknik rahasia yang akan dipakai oleh para Gorosei itu? Dragon harus lebih berhati-hati dan lebih waspada lagi dalam pertarungan ini, karena dia tidak bisa menduga apa saja yang dapat dilakukan oleh para musuh itu. Garling pun menyadari bahwa Dragon menjadi lebih berhati-hati setelah dia melihat penyaluran haki tadi. Garling lalu bertanya, apakah Dragon khawatir bahwa masih ada lagi teknik rahasia yang akan para Gorosei pakai nanti? Dragon tidak menjawab pertanyaan itu, sehingga Garling pun yakin bahwa hal tersebut memang benar. Kemudian Nusjuro mulai berbicara dengan berkata, dia tahu bahwa Dragon telah melakukan banyak riset untuk mencari informasi terkait kekuatan para Gorosei. Sebab orang seperti Dragon selalu punya persiapan yang matang. Namun tidak semua informasi bisa Dragon dapatkan dari luar sana. Masih banyak rahasia pemerintah dunia yang tidak diketahui oleh publik. Dragon menanggapinya dengan bilang tak peduli jikapun para Gorosei itu masih memiliki kemampuan-kemampuan rahasia. Dragon yakin akan tetap bisa menghadapi mereka semua. Bahkan dia menantang mereka dengan berkata bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk melihat lagi teknik-teknik rahasia milik para Gorosei itu. Walau terkesan meremehkan musuh, tapi Dragon sama sekali tidak menurunkan kewaspadaannya terhadap ketiga Gorosei itu. Beralih ke tempat lain, Wano Kuni akan ditampilkan. Pertempuran yang melibatkan sisa aliansi Kaido dari luar Wano Kuni bersama dengan Jack, Sasaki, dan Black Maria melawan para samurai Wano masih terus berlangsung dengan semakin seru. Di sana sudah ada peserta baru yang mulai bermunculan. Mereka adalah para pasukan dari kalangan organisasi dunia bawah yang menyediakan jasa tentara bayaran. Para aliansi Kaido memakai jasa mereka untuk memperkuat kekuatan tempur, sehingga pihak Wano Kuni cukup terkejut menyaksikan kedatangan dari orang-orang itu. Kinemon pun meminta Kiku untuk pergi ke tempat Denden Mushi berada, lalu panggil pasukan samurai untuk datang ke sana juga. Kiku langsung melakukan hal tersebut dengan berlari menuju ke tempat Denden Mushi. Sementara itu, orang-orang lain bertarung dengan sekuat tenaga memakai berbagai teknik yang mereka miliki. Walau secara jumlah mereka masih kalah jauh, sebab yang datang untuk menghadapi sisa aliansi Kaido bersama dengan Jack, Sasaki, dan Black Maria itu hanyalah Momonosuke, Scabbers Pedang Merah, Yamato, Ulti, dan Pechuan saja. Mereka tidak membawa pasukan besar dari berbagai wilayah di Wano Kuni. Namun ketika kini datang para tentara bayaran dari organisasi dunia bawah yang disewa oleh para sisa aliansi Kaido itu, mau tidak mau pihak Scabbers Pedang Merah pun harus memanggil para samurai lain untuk ikut membantu di sana. Nah, selain kualitas kekuatan, tentu kuantitas juga tetap sangat berpengaruh dalam pertempuran seperti ini. Black Maria yang sedang bertarung melawan Ulti dan Shinobu bilang pada Ulti bahwa pihak Wano Kuni akan segera kalah, sehingga belum terlambat jika Ulti dan Pechuan mau kembali bersama dengan mereka. Shinobu pun mengingatkan Ulti untuk tidak terpengaruh dengan kata-kata Black Maria. Untung saja Ulti memang tidak terpengaruh. Dia melompat dan memakai teknik sundulan andalannya kepada Black Maria. Ulti berkata, karena Kaido sudah tidak ada, maka tak ada alasan baginya untuk bergabung dengan Black Maria dan juga yang lain. Lagi pula, Ulti sama sekali
sekali tidak berminat untuk mengkhianati Yamato yang telah menolong dia dan Page One dari Hushu beberapa waktu yang lalu. Yamato memang berjasa untuk mereka berdua seperti yang bisa kita lihat dalam cerita di cover story. Sehingga tak heran Ulpin mau mengikuti Yamato dan bergabung dengan pihak Wano Kuni. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!